Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Biba Pradika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Terima kasih. Dan yang pastinya di setiap minggunya akan membagikan kisah-kisah yang menegangkan, mitos, fakta, maupun misteri yang belum terpecahkan. Dan yang pastinya masih banyak yang lainnya. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang Ibnu Battuta, sang penjelajah muslim terhebat yang menjelajah dunia. Bagaimana kisahnya? Yang sudah penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Jika kita sering mendengar nama-nama Columbus, Marco Polo, atau James Cook yang tersohor sebagai penjelajah dunia, maka Islam pun mempunyai tokoh yang tidak kalah hebat dari ketiganya. Dia adalah sang pengembara Islam yang sangat menginspirasi sekaligus penjelajah yang tak tertandingi pada abad pertengahan. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji dan bergelar Syamsuddin bin Battuta atau lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Lahir di kota Tangier atau Tanja, Maroko tahun 703 Hijriah atau 1304 Masehi, ia dikenal sebagai salah seorang tokoh peradaban Granada, Andalusia. Walaupun hanya sebentar di sana. Nasabnya disandarkan pada kabilah Lawata, salah satu kabilah Berber atau Amazigh. Kabilah ini tersebar di sepanjang pantai Afrika Utara. Ibnu Battuta dikenal karena petualangannya mengelilingi dunia yang telah ditempuhnya selama rentan waktu 1325 sampai 1354 Masehi atau 3 kali lebih panjang dari jarak yang telah ditempuh oleh Marco Polo. Saat usianya mencapai 20 tahun, Ibnu Battuta mulai terobsesi untuk mengelilingi dunia. Dengan kemampuan yang dimiliki, Ibnu Battuta melangsungkan perjalanannya untuk naik haji di Mekah. Dari sana, Ibnu Battuta mulai banyak melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah yang tidak pernah dibayangkannya. Saat muda, Ibnu Battuta mendapatkan pendidikan terbaik karena memiliki ayah seorang hakim. Dari sini, dia belajar banyak hal baru sehingga rasa penasarannya akan kebudayaan baru di seluruh dunia mulai tumbuh. Saat dirinya mulai yakin dan merasa mampu melakukan perjalanan, Ibnu Battuta mulai melakukan penjelajahan meski harus meninggalkan keluarga termasuk anak dan istrinya. Ibnu Battuta adalah seorang traveler muslim yang paling terkenal. Bahkan dialah tokoh utama dalam dunia traveling pada abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masehi. Tidak tanggung-tanggung, Ibnu Battuta menghabiskan kurang lebih 30 tahun untuk mengelilingi wilayah-wilayah terkenal di zamannya. Dari beberapa catatan sejarah, Ibnu Battuta melakukan perjalanan di 44 negara di seluruh dunia dengan mayoritas muslim. Di kawasan itu, dia melakukan pendekatan baik secara budaya maupun agama untuk mempelajari apa saja yang ada. Ibnu Battuta menginginkan sesuatu yang baru sehingga mengunjungi negeri yang baru adalah impiannya. Perjalanan panjang itu ia mulai dari kota asalnya yaitu Tangier. Perjalanan pertamanya tertuju pada Haramain Arab Saudi. Di usianya yang masih sangat belia yaitu 21 tahun, Ibnu Battuta menempuh perjalanan seorang diri ke Tanah Suci untuk mengunjungi Baitullah dan makam Rasulullah. Ia bermaksud untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi, ia juga ingin belajar hukum Islam di sepanjang perjalanannya. Ibnu Battuta memulai perjalanannya dengan mengendarai seekor keledai. Di perjalanan, ia bertemu rombongan kafilah peziarah saat melintasi Afrika Utara. Rute itu terkenal terjal dan penuh bahaya perampok. Ketika melewati rute terjal Afrika Utara,
Ibnu Battuta mengalami demam yang begitu parah sehingga ia terpaksa mengikat dirinya ke pelana agar tidak terjatuh. Namun, ia tetap bertekad melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan sulit, Ibnu Battuta akhirnya sampai di Mesir. Di Mesir, beliau mempelajari hukum Islam dan berkeliling ke Alexandria dan kota metropolitan Kairo yang disebutnya tak tertandingi dalam keindahan dan kemegahan. Ibnu Battuta kemudian melanjutkan ke Mekah untuk beribadah haji. Setiba di Mekah, sebenarnya tujuan awalnya telah tercapai. Namun setelah menyelesaikan ziarahnya, Ibnu Battuta memutuskan untuk terus berkeliling dunia. Perjalanan terus ia lanjutkan hingga menuju Turki, Ukraina, dan bagian selatan Rusia. Setelah itu, Ibnu Battuta menuju Konstantinopel atau Istanbul, lalu menuju timur seperti Khwarizm, Bukhara, Kurdistan, Afghanistan, dan India. Di India, Ibnu Battuta tinggal selama 8 tahun, kemudian ia menuju Kepulauan Maladewa, dan sebagian kepulauan di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia lalu Cina. Perjalanan panjang ini, Ibnu Battuta mulai pada tahun 1325 Masehi dan kembali ke Tangier pada tahun 1347 Masehi. Selama perjalanan itu, Ibnu Battuta bertemu dengan banyak raja dan penguasa. Relasi yang ia bangun dengan pengusaha-pengusaha tersebut sangat membantunya menyelesaikan rihlahnya ini. Dalam catatannya, Ibnu Battuta menyatakan bahwa Sumatera sebagai pulau Jawa yang menghijau, karena saat itu yang terkenal di kalangan saudagar dunia adalah menyanjawi. Namun, yang dimaksud Ibnu Battuta adalah Sumatera, pulau di mana Samudra Pasai berada. Ketika mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, Ibnu Battuta terkagum dengan keindahan kota itu. Ibnu Battuta sampai di pesisir Pasai setelah menempuh perjalanan laut selama 25 hari dari India. Ibnu Battuta menulis Pulau Sumatera sebagai pulau hijau dan subur. Tanaman yang banyak tumbuh di Pasai adalah pohon kelapa, pinang, cengkeh, gaharu India, pohon nangka, mangga jambu, jeruk manis, dan tebu. Ibnu Battuta juga menulis tumbuhan aromatik yang terkenal di penjuru dunia hanya tumbuh di daerah ini. Saat sampai di pelabuhan, masyarakat setempat menyambut Ibnu Battuta dan rombongan dengan ramah. Rakyat di sana datang dengan membawa kelapa, pisang, mangga, dan ikan untuk ditukarkan dengan barang lain yang dibawa pedagang yang singgah. Menurut Ibnu Battuta, perwakilan dari Panglima Kesultanan juga mendatangi rombongannya. Pejabat itu menanyakan maksud kedatangan mereka. Setelah itu, rombongan Ibnu Battuta diizinkan mendarat di pantai. Ibnu Battuta juga mencatat bahwa Sultan Pasai, Al-Malik Al-Zahir sangat ramah. Rombongan itu diterima dengan tangan terbuka. Bahkan, sang sultan meminjamkan salah satu kudanya dan kuda lainnya untuk rombongan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta berada di Pasai selama 15 hari. Tibalah saatnya mereka berpamitan. Setelah kunjungan di Aceh, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan ke Kanton lewat jalur Malaysia dan Kamboja. Setibanya di Cina, Ibnu Battuta terus berpetualang ke Peking, lalu menuju Calicut dan meneruskan perjalanannya ke Iran, Irak, Suriah, dan Mesir. Kemudian menunaikan haji di Mekah. Setelah ibadah hajinya yang terakhir, Ibnu Battuta kembali ke kampung halamannya. Selama itu, Ibnu Battuta tidak pulang ke Maroko, sehingga saat anak dan ayahnya meninggal, dia tidak tahu. Namun, meski menyisahkan duka yang mendalam, perjalanan yang dilakukan oleh Ibnu Battuta memberikan banyak sekali pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Setelah menuntaskan safar panjang itu, Ibnu Battuta hanya melakukan 2 kali perjalanan singkatnya. Pertama ke Andalusia pada tahun 1350 Masehi dan yang kedua ke Sudan dan Afrika bagian tengah pada tahun 1352 Masehi. Setelah itu ia menetap di kota Fes di Maroko pada tahun 1354 Masehi. Mengetahui ada salah satu warganya yang melakukan perjalanan panjang,
Sultan Fes memerintahkan juru tulis bernama Ibnu Juzai untuk menulis kisahnya. Ibnu Batuta diminta menceritakan apa yang dilakukan selama perjalanan untuk dibuatkan laporan perjalanan yang komplit. Di kota itulah, Ibnu Batuta menuangkan kisah perjalanannya dalam buku yang ia namai Tufa An-Nazar wa Gharaib Al-Amsar wa Ajaib Al-Asfar, atau yang lebih dikenal dengan Rihlah Ibnu Batuta. Kalau dikalkulasi, total jarak perjalanan yang ditempuh Ibnu Batuta selama safarnya kurang lebih adalah 120.000 km. Dalam penulisan laporan Ibnu Juzai sedikit mengalami kesulitan. Pasalnya, Ibnu Batuta jarang sekali menuliskan laporan perjalanannya. Dia hanya sesekali menulis apa yang dia sukai pada buku harian. Dari buku harian dan apa yang diingatnya, laporan perjalanan berhasil disusun dengan baik dan akhirnya disebarkan ke banyak negara Arab hingga sampai ke Eropa dan dijadikan rujukan penjelajahan. Rihlah Ibnu Batuta adalah rihlah yang paling luar biasa dibanding semua pendahulunya. Banyak pelajaran kebudayaan, sejarah, politik, dan lain-lain yang ia catat dalam perjalanannya. Ibnu Batuta tidak hanya menceritakan hal besar, namun hal-hal kecil yang detail pun ia catat. Ibnu Batuta adalah salah seorang dari 7 orang traveler muslim yang tersohor. Karena ia memiliki perhatian yang besar tentang kejadian-kejadian di wilayah kunjungannya, dan bagaimana tentang kondisi sosial masyarakatnya. Selama melakukan perjalanan, Ibnu Batuta banyak melakukan syiar agama Islam di negara-negara yang penduduknya masih belum beragama Islam. Dia melakukan perdagangan atau kerjasama di bidang lain dengan memasukkan unsur Islam meski secara tidak langsung. Ibnu Batuta ingin apa yang dia miliki dipelajari oleh kawasan yang disinggahi, dan dia ingin mempelajari juga budaya di daerah tersebut yang sesuai dengan keyakinannya. Tahun 1369, pada usianya yang ke-65 tahun, Ibnu Batuta meninggal dunia. Dalam biografi Ibnu Batuta diketahui bahwa ia meninggalkan warisan berharga bagi dunia berupa catatan perjalanannya yang akan selalu dikenang oleh umat manusia yang berjudul Rihlah Ibnu Batuta. Inilah kisah tentang Ibnu Batuta yang dikenal sebagai penjelajah muslim terhebat di dunia. Selama perjalanan, dia tidak melakukan penjelajahan seperti penjelajah Eropa lain. Justru, dia melakukan syiar Islam dan kerjasama dengan banyak pihak. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kamu ada penggalan kisah lain dari kisah Ibnu Batuta ini, kamu bisa share di kolom komentar. Kamu juga bisa beri kritik dan saran agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.